Lari merebahkan tubuh tingginya di atas ranjang. Pria dengan wajah rupawan ini menerawang jauh, mengingat kejadian 4 bulan yang lalu, di mana ia dan gadis imutnya akan melangsungkan acara pertunangan yang mengikat erat hubungan mereka. Lebih tepatnya Larilah yang ingin mengikat Lucy. Lari yang sangat mencintai gadisnya tidak akan rela kehilangan gadis imut kesayangannya. Lari pun begitu posesif kepada Lucy. Ia tidak akan rela dan membiarkan satu pria pun menyentuh gadisnya. Dengan setia Lari menemani sang kekasih melakukan pemotretan dimanapun dan kapanpun. Lari yang baru merasakan jatuh cinta tidak mudah melepaskan cinta pertamanya itu. Lari akan terus mencari keberadaan gadis imutnya dan ia sangat yakin akan menemukan Lucy. "Hani, aku merindukanmu," lirih Lari sambil memeluk dirinya sendiri. Ia membayangkan di mana gadisnya sangat menyukai pelukan hangatnya. Memeluk erat tubuh mungil menggemaskan Lucy, memeluknya dengan lembut dan penuh kehangatan. Lucy akan menghirup aroma tubuh kekar Lari dan dengan tangan mungilnya melingkar di ceruk leher Lari. "Aku mencintaimu, Dedi. Sangat-sangat mencintaimu." "Aku juga mencintaimu, Hani, dan lebih sangat mencintaimu." "Benarkah?" Hani." "Cup, aku menyayangimu, Dedi." "Aku mencintaimu, Hani." "Cup, aku sangat suka aroma tubuh Dedi. Ini membuatku tenang. Tubuhku hanya milikmu, Hani." Semua yang ada pada tubuh Dedi adalah milikku sekarang. Tidak ada yang boleh menyentuh milikku." "Astaga, kau begitu menggemaskan, Hani. Aku ingin sekali memakanmu." "No, ingat kata Mommy, harus nikahi aku baru Dedi bisa memakanku." Sekarang gadis imutku ini sudah pintar mesum rupanya." Dedi geli. Lari menitikkan air matanya mengingat kenangan kebersamaan dengan gadis yang begitu amat dicintainya. Wajah dan tawa gadisnya selalu terngiang-ngiang di pikiran Lari. Sikap manja Lucy, sikap menggemaskan gadis itu, dan juga sikap polosnya yang begitu Lari rindukan. "Aku sangat merindukanmu, Hani." Lari berbisik pada dirinya sendiri dan memandangi cincin pertunangan mereka. Cincin yang seharusnya mengikat hubungan mereka agar selalu bersama dan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi. "Aku pasti akan menemukanmu, Hani," bisik Lari lagi yang ekornya sudah basah. Yang ekor matanya sudah basah oleh cairan bening. "Percayalah, Hani, aku tidak pernah melakukan itu padanya. Hanya kau satu-satunya wanita yang membuatku jatuh cinta, Hani. Aku juga tidak mengenal wanita sialan yang sudah menghancurkan hubungan kita." Lari meracau dengan lelehan air mata yang membanjiri wajahnya itu. "Seharusnya sekarang kau sudah berada di sisiku, Hani. Kita seharusnya sudah hidup bersama. Ini semua karena wanita murahan itu yang sudah membuatmu pergi, Hani. Aku bersumpah akan membuat wanita jalang itu menyesal sudah membuatmu pergi dariku. Aku akan membuatnya menderita." Tiba-tiba wajah menyedihkan Lari berubah amarah yang sangat mengerikan. Lari tidak akan membuat wanita asing itu merasa menang. Ia akan membuat perhitungan untuk wanita murahan yang sudah memisahkan dirinya dengan Lucy. Ia tidak akan terima dijadikan sebuah tumbal untuk mengakui anak yang ada dalam rahim wanita jalang itu, karena ia merasa tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan wanita manapun. Jadi pertanyaan Lari hanya satu, apa maksud wanita asing yang sudah menghancurkan hubungannya dengan Lucy? Dan kenapa wanita itu sangat berani mengakui dirinya adalah ayah dari bayinya? Apa tujuan wanita asing itu masuk ke kehidupan keluarganya? Lari sudah memutar otak untuk mengingat wanita asing itu, tapi hasilnya nihil. Lari tak sedikit pun mengingat di mana ia pernah menghabiskan waktu satu malam penuh-peluh dengan wanita murahan itu. Yang dikatakan Mommy benar, aku harus mencari tahu tujuan wanita sialan itu. Baru aku mencari tahu keberadaan gadisku. Monolog Lari yang kini duduk dengan punggung kokohnya bersandar di belakang ranjang king size miliknya. Lari kembali mengingat malam pertunangannya dengan Lucy yang tadinya penuh kehangatan berubah ketegangan. Flashback on. Suara riuh tepuk tangan memeriahkan acara penuh sejarah dan membahagiakan untuk pasangan kekasih Larry Like Hugo dan Luciana Killer. Malam ini adalah acara pertunangan mereka yang diadakan di hotel milik Hugo. Acara pertunangan yang dilangsungkan begitu meriah dan berkesan mewah, dengan hiasan dekorasi yang sangatlah mewah dan glamor. Disinilah kedua pasangan kekasih itu sekarang, di tengah-tengah ruangan ballroom Hotel Hugo yang sudah disulap layaknya negeri dongeng. Senyum kedua pasangan itu terus menghiasi wajah mereka.
Kini keduanya berdiri dengan tangan kekar. Larry merangkul dengan posisi pinggang ramping Lucy. Mereka sedang berpose di depan kamera wartawan sambil memamerkan cincin pertunangan mereka masing-masing. Setelah melayani keinginan wartawan, Larry lantas membalikkan tubuh mungil gadisnya dan tanpa aba-aba Larry menyentuhkan bibir mereka. Larry menyesap dan melumbat bibir gadisnya lembut. Larry melampiaskan rasa bahagianya malam ini dengan mencumbui bibir mungil yang menjadi candunya malam ini. Riuh tepuk tangan para tamu undangan mengiringi suasana romantis mereka. Larry yang tidak mempedulikan keberadaan para tamu, ciumannya menjadi panas, sedangkan Lucy berusaha melepaskan diri dari jerat bibir seksi prianya itu. Dengan terpaksa Lucy menggigit bibir Larry agar pria dengan tubuh tinggi kekar itu sadar ia mencium kekasihnya di mana. "Au!" ringis Larry saat dengar terpaksa melepaskan tautan bibir mereka. "Honey?" Larry melayangkan nada protes kepada gadisnya yang bibirnya kini sudah membengkak dan basah oleh ulahnya sendiri. Lucy hanya memicingkan matanya ke arah Larry sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Larry terkekeh dan ia pun mendekatkan tangannya ke arah bibir Lucy dan mengusap bibir basah gadis imunnya. "Cup." Satu kecupan singkat Larry berikan di kening Lucy. "Aku malu," lirih Lucy yang kini sudah berada di pelukan kekasih tampannya. "Apa yang membuatmu malu, honey?" jawab Larry dengan bibirnya yang tak hentinya mengecupi puncak kepala gadis imut kesayangannya. Lucy mendongak dengan bibir yang maju 3 senti. Larry terkekeh yang menggigit kecil bibir mungil Lucy dengan gemas. "Daddy menciumku di depan orang banyak," bisik Lucy yang kembali menyembunyikan wajah malunya di dada lebar dan hangat Larry. "Aku tidak peduli," saut Larry tidak acuh. "Daddy," rengeknya. "Yes, honey," bisik Larry di puncak kepala Lucy. "Kau menyebalkan." Lucy yang kesal memukul dada lebar Larry. "Aku menyayangimu, honey," balas Larry sambil terkekeh. "Aku mencintaimu, Daddy," cicit Lucy sambil memeluk erat tubuh pria dewasa kesayangannya. Larry pun membalas pelukan gadisnya tak kalah eratnya dan ia menghujani kepala Lucy oleh kecupan. Pasangan kekasih ini memiliki umur yang terpaut cukup jauh, di mana Larry yang sekarang berumur 33 tahun dan Lucy 20 tahun. Jadi jangan heran kalau Lucy memanggilnya Daddy atau pria dewasa miliknya. Tiba-tiba dua pasangan suami istri datang menghampiri mereka diikuti Mommy Gabriella dan juga kedua orang tua Kim dan Larry. "Chuck," Arthur dan Nathan berdecak kesal melihat tampang Larry yang sangat membuat mereka memutar bola mata keduanya. "Selamat kakak." Kim mengucapkan selamat pada Larry dan memeluk kakaknya itu, dan Kim juga memeluk Lucy yang akan menjadi kakak iparnya. Semua anggota keluarga mengucapkan selamat pada pasangan kekasih yang tampak sangat bahagia malam ini. Para orang tua begitu bahagianya melihat senyum dan tawa anak-anak mereka. Meskipun kedua orang tua Kim dan Larry tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka hanya bisa ikut berbahagia dalam hati. Seluruh anggota keluarga hangat itu saling bercengkrama dengan diselingi canda tawa dan juga perdebatan lucu antara Nathan dan Arthur yang ditimpali oleh celotehan Mommy Gabriella. Dan kebahagiaan mereka harus berakhir dan berubah tegang saat seorang wanita datang kepada mereka dengan mengaku sedang mengandung benih Larry. Wanita dengan berpenampilan sederhana datang kepada mereka dengan menangis terseduh-seduh dan mensujud di kaki Larry. Wanita itu juga membawa sebuah bukti foto dirinya dan Larry yang sedang menghabiskan satu malam dengan berbagi peluh. Lucy hanya bisa terdiam dengan derai air mata. Ia melepaskan diri dari pelukan Larry dan menatap Larry tajam dan penuh kekecewaan. Lucy melepaskan cincin pertunangan mereka dan melemparkannya ke arah Larry. "Aku membencimu, kau pembohong." Setelah mengatakan itu, Lucy pun berlari pergi dari acara pertunangan yang berakhir menyedihkan. Dengan perasaan kecewa, Lucy terus berlari keluar dari Hotel Hugo dengan air mata yang meleleh membasahi wajah imutnya. "Honey," Larry yang ingin mengejar Lucy dicekal oleh wanita asing itu dan meminta pertanggungjawaban dari Larry. "Jalan." Larry mendorong tubuh wanita itu kasar dan berlari mengejar Lucy. Tapi sayang, Larry kehilangan jejak Lucy dan sampai sekarang Larry tidak bisa menemukan keberadaan Lucy, gadis imut kesayangannya. Semua anggota keluarga terdiam dengan perasaan penuh tanda tanya. Mereka menatap lekat dan dalam wanita asing itu. Mereka tidak ada niat pun menolong wanita yang mengaku hamil oleh benih Larry. Flashback off.